Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihat untuk teman saya yang kalau mengeluarkan sesuatu untuk majelis masih disebut-sebut dan diceritakan kepada orang lain, Ustaz. Dan kemarin sudah dibrosurkan lengkap. Ya, tidak ada salahnya nasihat ini untuk kita semua. Coba diingat kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 264, 265. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 264 dan 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannah jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal. Wallahu bima ta'maluna basir. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Memberi itu adalah satu kebaikan, satu kebajikan. Infak sabilillah juga demikian. Merupakan satu kebajikan di sisi Allah. Namun dengan catatan harus sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan. Kalau memberi infak sedekah terus diungkit-ungkit, disebut-sebut, atau memberi namun dengan melukai hati si penerima, mungkin dengan ucapan, tampaknya tangannya memberi, namun lesannya berucap perkataan yang menyakitkan. Misalkan, ini saya bantu kamu, makanya kerja, ojo koyo kire lempoh. Itu menyakiti hati si penerima. Tangannya memberi, namun lesannya mengucapkan perkataan yang menyakiti. Maka dia tidak akan dapat apa-apa di sisi Allah. Bukan pahala yang didapat, melainkan dosa. Begitu pula memberi infak sabilillah, mendanai kegiatan-kegiatan sabilillah, baik untuk pembangunan masjid, majelis maupun yang lain-lain,
Namun terus diungkit-ungkit, diundat-undat. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, sampai 5 tahun masih diingat-ingat. Ketika di majelis ngaji, dia cerita pada teman sebelahnya, kamu tahu enggak, ini gendeng dulu saya yang beli. Wah, luar biasa perjuangan saya. Karena pada waktu itu habis dana majelis itu. Kurang gendenge, mosok ya arep udan-udan ngaji. Wah, akhirnya saya banting tulang, banting daging, ya, untuk membeli gendeng ini. Alhamdulillah, sakniki kita termasuk jenengan bisa ngaji dengan nyaman. Padahal sudah berlalu. Sudah memberi, berlalu waktunya, ije dieling-eling terus dicerita-ceritake. Atau kalau tidak itu, mengungkit-ungkit terus. Lah majelis ini bisa seperti ini, bisa berjalan seperti ini. Siapa yang infak paling besar kalau bukan saya? Jenengan kan bapak-bapak pengurus juga perso, juga tahu. Setiap ada kegiatan sabilillah, panjenengan paling urune mung sithik. Yang nutup mesti saya, yang nutup mesti saya. Lah ngono kok saya salah sithike ya ditegur piye karepe. Apa ndak ingat dengan jasa-jasa saya? Sudah infak untuk kepentingan majelis ini. Kalau itu terus-terusan diungkit, maka hati-hati. Bukan pahala yang didapat, tetapi pahalanya rusak di sisi Allah. Oleh karenanya, kalau kita ngaku beriman, hati kita ini dipenuhi dengan keimanan, kita diwanti-wanti, diingatkan oleh Allah betapa bersyukurnya kita sebagai hamba Allah yang beriman. Terus menerus diingatkan oleh Allah. Salah satunya dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Kan kita sedang disapa oleh Allah. Ayat ini tidak sedang mengatakan ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Tidak sedang mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Sebagai tanda bukti keimananmu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit sedekah atau pemberianmu. Dan jangan pula kamu rusak pahala pemberian atau sedekahmu dengan menyakiti hati si penerima. Jadi tidak mengungkit-ungkit sedekah, infak, pemberian, dan tidak menyakiti hati si penerima, itu sebagai tanda bukti keimanan kita di hadapan Allah. Kalau sampai kita memberi namun menyakiti hati si penerima, itu sama dengan sesuatu yang diberikan oleh seseorang karena riya, ingin mengharapkan pujian dari manusia. Kalladzi yunfiku ma lahu ria'an nas. Perumpamaan orang yang mengungkit pemberian, perumpamaan orang yang menyakiti hati si penerima, itu seperti perumpamaan orang yang memberi karena riya. Yang kedua, perumpamaannya seperti orang yang tidak iman pada Allah,
dan hari akhir. Jadi orang kafir itu dia memberi tidak akan dapat pahala apa-apa di sisi Allah. Orang yang memberi atau sedekah tanpa landasan keimanan kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan apapun. Baik yang mengundat pemberian, mengungkit pemberian, atau yang menyakiti hati si penerima, atau memberi karena mengharap pujian manusia, atau memberi tanpa landasan keimanan, itu sama. Famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turabun. Fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Perumpamaannya sama. Seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Kemudian batu licin yang berdebu itu diterpa hujan yang sangat lebat. Setelah itu, batu itu kembali licin, tidak ada lagi debu di atasnya. Sama, kita memberi, mengira bahwa dapat pahala. Tapi diungkit-ungkit pemberiannya, yang diberi terus diingatkan. Bahkan memberi menyakiti hati yang menerima. Memberi karena ingin dipuji, memberi tanpa landasan iman, itu pahalanya hapus seperti debu di atas batu yang terkena hujan lebat tadi. Hapus, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Tidak dapat apa-apa dari apa yang telah dilakukan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bahkan dikatakan oleh Allah, orang yang seperti itu mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti hati penerima, memberi karena mengharap pujian, itu ternyata punya sifat kekufuran, punya sifat kekafiran, menolak kebenaran. Kafir itu tidak harus selalu di luar Islam. Karena namanya kafir itu makna asalnya menutup apa? Menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Maka orang yang ngaku Islam, dia memberi namun mengungkit. Dia memberi namun menyakiti. Hakikatnya dia juga menutup kebenaran dari Allah. Karena kebenaran dari Allah itu memberi dengan ikhlas. Jangan diungkit-ungkit. Jangan menyakiti hati si penerima. Jangan mengharap pujian manusia. Itu kebenaran yang datangnya dari Allah. Lah kok diungkit, lah kok menyakiti, berarti dia menolak atau menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Meski ngaku Islam, namun ternyata perbuatannya punya sifat-sifat kekufuran. Oleh karena itu dalam satu sabda beliau, Nabi kita bersabda dengan tegas, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, wal mudminu 'alal khamri. Peminum khamr, tukang mabuk, itu tidak akan masuk surga. Yang ketiga, wal mannanu bima a'ta. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ternyata ancaman dari Nabi pun sangat tegas sekali. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengungkit pemberian. Salasatun la yadkhulunal jannah. 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka pada orang tuanya. Kemudian wal mudminu 'alal khamri, pemabuk. Kemudian wal mannanu bima a'ta.
Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, ancamannya tidak masuk surga. Maka kalau Bapak Ibu memberi, jangan pernah mengungkit. Sesuatu yang sudah diberikan, itu sudah berpindah milkiyahnya, berpindah kepemilikannya, tidak lagi milik kita. Kita memberikan sesuatu, berarti milkiyahnya, kepemilikan sesuatu itu sudah berpindah. Bukan lagi milik kita, tetapi milik fulan atau milik orang yang kita beri. Lawang bukan lagi milik kita kok masih diungkit-ungkit, kan menjadi aneh. Maka biar tidak mengungkit sehingga menyebabkan batal amal sedekah. Nah, sesuatu yang sudah diberikan jangan diingat-ingat, segera lupakan. Begitu kita beri, diterima, ridho biridho, sudah lupakan. Jangan diingat-ingat terus. Kalau diingat-ingat terus, itu menyebabkan kita akan ngungkit nanti. Saat kita berada dalam kesulitan, karena kita terus ingat apa yang telah kita berikan pada seseorang, kemudian kita akan ungkit. Misalkan, kondisi saat ini mungkin kita sedang kesulitan. Dulu kita pernah diberi kelapangan oleh Allah, sehingga misalkan kita bisa membiayai anaknya Mbak Yu atau anak emas kita sekolah. Nah, saat ini kondisi kita sedang sulit. Mbak Yu kita atau emas kita sedang diberi kemudahan oleh Allah. Terus kita ungkit. Apa kowe railing Mas? Pak kamu enggak ingat, Mbak, dulu anakmu itu sekolah saya sing ngragati. Dulu waktu kamu kesulitan, anakmu yang sekolah, saya yang ragati. Kalau tidak saya ragati, ora mungkin bisa sekolah. Lah sekarang saya kesulitan. Maka giliranmu untuk membantu saya. Oh, ini berarti mengungkit apa yang sudah diberikan. Kapan? Lah perailing 15 tahun yang lalu. Masih ingat terus. Kalau dulu saya ngeragati anakmu 2 juta, ya sekarang ya 20 juta lah kamu bantu saya. Karena 15 tahun yang lalu beda dengan sekarang. Ini kan berarti mengungkit pemberian. Ini ancamannya, la yadkhulul jannah. Maka kalau kita, ya Bapak Ibu, hari ini memberi, detik ini diterima, detik ini juga kita lupakan apa yang sudah kita berikan. Sampai-sampai dikatakan dalam sebuah sabda Nabi, orang yang memberi, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak, bersedekah, memberi, kemudian menyembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, itu dijamin oleh Nabi kita mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapat naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Salah satunya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak, bersedekah, memberi,
kemudian dia menyembunyikan pemberian itu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Artinya dia memberi, saat itu juga dia lupakan apa yang sudah dia berikan. Sehingga tidak pernah mengungkit. Memberinya ikhlas karena Allah. Nah, makanya kalau memberi infak ikhlas karena Allah. Jangan mengharap pujian, jangan biar dikatakan dermawan. Karena kalau sampai kita mengungkit pemberian, menyakiti hati penerima, kemudian mengharap pujian, jangan-jangan termasuk satu dari 3 golongan yang dijanjikan oleh Nabi kita akan diberi keputusan di hari kiamat nanti, kemudian diseret masuk neraka. Nanti di hari kiamat ada 3 golongan. Yang pertama-tama diberi keputusan oleh Allah, dihisab. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Jadi ada 3 golongan yang nanti akan diberi keputusan oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, seseorang yang mati syahid. Kemudian ternyata syahidnya itu syahid abal-abal, syahid menipu karena dia berperang bukan untuk Allah, namun berperang untuk biar dikatakan sebagai seorang pemberani. Maka seret masuk neraka. Yang kedua, orang yang ngaji, belajar agama, orang yang hafal Quran, belajar tahsin dan lain sebagainya, tetapi bukan untuk Allah. Tujuannya biar dikatakan sebagai seorang yang hafal Quran. Tujuannya biar dikatakan seorang yang bagus bacaannya. Tujuannya bukan untuk Allah, tetapi biar dikatakan sebagai seorang yang alim. Maka seret masuk neraka. Yang ketiga, nah ini yang terkait dengan pertanyaan. Warajulun wassa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kulli. Seseorang yang Allah luaskan rezekinya, kemudian Allah berikan padanya aneka macam kekayaan. Fa'utiya bihi. Kemudian dia dihadapkan, dibawa, dihadapkan pada nikmat-nikmat kebaikannya itu. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian dia mengakui kebaikan-kebaikan nikmatnya itu. Allah berfirman, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah kamu lakukan terhadap banyaknya harta? Aku telah berikan padamu harta yang melimpah. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Dia menjawab, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidaklah, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan yang mana engkau, wahai Allah, sangat menyukai jika jalan itu didanai, melainkan aku biayai jalan itu hanya untukmu. Jadi dia menjadi orang yang terdepan untuk infak sabilillah. Bahkan sampai dikatakan tidak pernah meninggalkan kegiatan infak sabilillah. Selalu menjadi yang terdepan. Tapi oleh Allah dijawab, kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Tetapi kamu membiayai, tetapi kamu infak sabilillah itu tujuan utamamu agar kamu dikatakan sebagai seorang dermawan, sebagai seorang yang lomo. Faqad qila. Tujuanmu sudah kamu dapatkan.
Masyarakatmu sudah mengeluh-ngeluhkanmu sebagai seorang yang dermawan. Karena tujuanmu sudah kamu dapatkan, maka hari ini kamu tidak dapat bagian. Karena sudah hapus pahala, infak pahala sedekahnya. Summa umira bihi. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, fasuhiba ala wajhihi. Orang ini tadi diseret di atas wajahnya. Summa ulqiya finnar. Kemudian seret masuk neraka. Infaknya tidak bermanfaat karena diungkit-ungkit. Na'udzubillah. Maka jangan lagi, sudah stop, hentikan. Jangan suka mengungkit-ungkit. Jangan suka menyakiti hati penerima. Kalau memberi sudah, beri saja. Setelah itu lupakan. Secepat kilat lupakan. Karena milkiyah sudah berpindah. Kepemilikan sudah berpindah. Tidak lagi milik kita. Jangan diingat-ingat. Misalkan kita beri sepeda motor pada fulan biar lancar ngajinya. Begitu dia lewat, kita ngomong pada saudara ngaji, jangan pirsa mboten tahu tidak sepeda motor itu kemarin saya yang membelikan. Itu berarti mengungkit. Saat itu sudah hapus langsung amal kebaikannya, dan neraka dibuka lebar-lebar untuk dia masuki. Na'udzubillah. Ya, memang manusia itu sukanya mengungkit. Mengungkit apa yang sudah diberikan. Tujuannya apa toh? Mengungkit pemberian itu tujuannya apa coba? Enggak ada kebaikannya. Enggak ada kebaikannya sama sekali mengungkit pemberian. Justru kalau al-mannan bima a'ta, mengungkit pemberian, jaminannya neraka sudah. Karena Nabi kita bersabda, la yadkhulunal jannah, enggak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga, tempatnya di mana? Neraka sudah. Lah monggo kalau pengen di neraka, ungkit-ungkit saja pemberian pembangunan untuk majelis, untuk masjid, silakan diungkit-ungkit. Nanti akan sampai ke neraka kok, tinggal dipilih saja. Kalau pilih ke neraka, salah satunya mudah, jenengan tidak usah mencuri, tidak usah korupsi. Kalau pengen neraka, cukup mengungkit pemberian, sudah akan sampai neraka nanti. Nah, tentu seorang mukmin yang cerdas, dia tentu tidak memilih neraka. Hal-hal yang menyebabkan dia ke neraka semaksimalnya pasti dihindari. Salah satunya tidak mengungkit pemberian, tidak menyakiti hati si penerima, tidak memberi karena ingin dipuji. Landasan memberinya karena ikhlas, iman dan takwa kepada Allah. Ya, ada lagi?